Dan pemirsa, untuk membahas secara lebih mendalam terkait solusi kemerdekaan Palestina dalam Forum Board of Peace di Amerika Serikat, saat ini kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama KSP, Ulta Lebenia Nababan. Ya, selamat malam Mbak Nia. Selamat malam Mbak. Selamat malam ya Mbak Nia, terima kasih atas waktunya. Boleh langsung saja saya tanya Mbak Nia, dalam Forum Board of Peace ini seperti apa Mbak Nia langkah konkret yang bisa dihasilkan dan bukan sekedar pernyataan moral dan solidaritas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Jadi forum BOP kali ini justru menandai bahwa pergeseran dari diplomasi normatif ke diplomasi yang lebih implementatif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan berkali-kali bahwa hasilnya sudah konkret, yaitu adanya pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang semalam juga didiskusikan dalam rapat perdana, dan komitmen pengiriman pasukan penjaga perdamaian serta rencana rekonstruksi Gaza secara bertahap. Itu dijelaskan step by stepnya hingga ada komitmen juga untuk mendigitalisasi pembangunan di Gaza tersebut gitu. Langkah konkret ini mencakup 3 hal utama sebenarnya. Pertama, stabilisasi keamanan melalui ISF tadi. Indonesia bahkan ditunjuk ya sebagai Deputy Commander dan siap mengirimkan hingga 8.000 personel. Jadi dia adalah wakil komandan dari ISF nantinya. Nah, kedua, rekonstruksi fisik. Mulai dari pembangunan ratusan ribu rumah, pemulihan infrastruktur dasar, hingga pembukaan kembali tuh aktivitas ekonomi masyarakat di Gaza sehingga mereka bisa hidup, mereka bisa menjalani kehidupan yang normal lah, bukan seperti sekarang ini gitu. Ketiga itu, langkah konkret lainnya adalah transisi governance, yaitu membentuk pemerintah teknokratik lokal di Gaza. Ini sejalan sebenarnya Mbak dengan penekanan Presiden bahwa perdamaian tidak boleh bersifat simbolik gitu. Jadi tidak hanya simbolik saja mengecam dan mengecam, tapi harus berkelanjutan dan sustainable, terukur. Jadi BOP ini bukan sekedar forum moral, tetapi sudah masuk ke fase operasional, implementatif yang terukur dan berjangka panjang, sehingga kita bisa melihat step by stepnya itu dan kita assess bagaimana progresnya berlanjut gitu. Baik Mbak Nia, jadi implementatif ya, dan apakah forum ini berpotensi mendorong pengakuan lebih luas terhadap negara Palestina di tingkat internasional? Ya, tentunya Mbak, ini sangat berpotensi karena Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina sebagai negara yang berdaulat itu adalah bagian dari solusi yang permanen, dan itu jalan dengan pendekatan two state solution yang selalu Presiden campaign kan gitu, baik di forum-forum internasional dan berupaya untuk mendistribusikan narasi two state solution ini kepada masyarakat Indonesia juga, karena forum ini bekerja melalui 2 jalur sekaligus kalau yang kami lihat. Itu pertama itu jalur de facto, yaitu menciptakan kondisi nyata di lapangan, stabilitas keamanan, pemerintahan sipil, dan ekonomi itu berjalan. Kedua itu jalur de jure, yaitu mendorong pengakuan internasional melalui konsolidasi negara-negara anggota di dalam BOP, maupun kita juga aktif di beberapa langkah-langkah diplomatis yang ada di PBB atau G20 dan OKI gitu. Kita terus mendorong pengakuan internasional untuk kemerdekaan Palestina. Nah, Menteri Luar Negeri Sugiono sudah menegaskan bahwa langkah BOP harus sejalan dengan kerangka PBB. Artinya pengakuan Palestina bukan langkah sepihak, tetapi dibangun melalui legitimasi multilateralisme yang kuat gitu. Jadi jangan dibilang bahwa Board of Peace ini adalah penggantinya PBB, tapi sebenarnya adalah pelengkap yang realistis, yang implementatif, dan BOP adalah mekanisme yang sangat bisa dijalankan saat ini gitu. Baik Mbak, dan kita bicara soal two state solution ya, jika bicara soal two state solution, sesungguhnya ini sudah lama didorong oleh PBB, dan apakah memang masih relevan di tengah dinamika konflik saat ini, dan apalagi banyak yang berargumen bahwa two state solution ini bukan solusi yang baik ya, karena dinilai melegitimasi penjajahan Israel dan tidak memberikan kedaulatan penuh gitu bagi Palestina. Ya, memang ada pro dan kontra terhadap two state solution ini, tapi dalam kondisi yang saat ini two state solution adalah satu-satunya dan cara yang paling realistis jika kita ingin mewujudkan Palestina yang merdeka dan menghentikan penderitaan masyarakat rakyat Palestina
tersebut dan juga menghentikan kekerasan yang terjadi antara Israel dan Hamas seperti itu. Presiden Prabowo sangat tegas menyatakan bahwa the only long-lasting solution is two-state solution. Ini menunjukkan bahwa solusi dua negara bukan sekedar opsi, tetapi itu yang tadi saya sampaikan, jalan satu-satunya damai yang diakui secara internasional. Cuma itu jalan yang realistis, jalan yang bisa kita tempuh, dan relevansinya justru semakin kuat di tengah konflik yang berlarut ini. Tanpa kerangka dua negara, konflik ini akan terus berulang dan akan banyak jatuh korban. Dan solusi struktural terhadap akar masalahnya itu tentang kedaulatan dan pengakuan jadi tergeserkan. Karena selalu ada konflik, serang menyerang, walaupun sedang membicarakan seperti perdamaian atau decommissioning atau melecuti senjata, tapi tetap aja selalu ada serangan-serangan, dan ini dikutuk sangat tegas oleh Menteri Luar Negeri kita kemarin di PBB. Baik, Nah, namun ya. Baik, berarti memang fokusnya adalah long lasting solution tadi ya, Mbak Nia. ya, Dan Mbak Nia, apa peran negara-negara organisasi kerjasama Islam gitu dalam memperkuat posisi Palestina di forum global? Ya, benar, ini salah satu hal yang perlu di-mention juga dan perlu dijelaskan bahwa negara-negara organisasi kerjasama Islam seperti OKI ya, kita itu memainkan peran strategis sebagai blok solidaritas politik dan diplomasi global. Karena secara historis dari dulu hingga sekarang kita tidak berubah secara prinsip. Dan sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar sedunia, kita memegang peran yang sangat signifikan untuk bisa menggerakkan OKI ini. Nah, dalam konteks BOP, negara-negara muslim ini tidak hanya memberikan dukungan moral, tidak hanya simbolik, kecaman, atau sebagainya, tetapi juga berkontribusi dalam bentuk personel, pembiayaan, dan legitimasi politik internasional misalnya, karena ini adalah organisasi yang cukup besar dan isinya negara-negara dengan populasi muslim, dan ini penting sebagai simbolik dan juga penting secara diplomasi untuk kemerdekaan Palestina. Ini bisa menjadi keseimbangan dalam forum global. Jadi OKI ini bisa menyeimbangi forum-forum yang lain gitu. Indonesia sendiri itu mengambil posisi sebagai bridge builder gitu. Jadi bukan hanya representasi OKI, tetapi juga aktor yang mampu menjembatani kepentingan katakanlah Barat ya dan dunia Islam gitu. Itu kenapa juga kembali harus ditegaskan kenapa harus kita ada di BOP, itu berapa penting, karena kita bisa membawa representasi mayoritas Muslim untuk mendukung Palestina, dan juga kita bisa memberikan rem politik yang terlalu heavy Israel gitu. Jadi bisa kita hentikan di dalam Board of Peace ini. Gitu. Baik, Mbak Nia, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi bagaimana BOP ini bisa memberi tekanan diplomatik terhadap Israel agar menghentikan agresi dan membuka ruang dialog yang damai? Ya, itu pertanyaan yang penting karena banyak yang sekarang juga seperti pesimis ya, karena ada Israel di dalam forum tersebut, dalam BOP. Padahal sebenarnya adanya Indonesia, Mesir, Arab Saudi, dan beberapa negara lain yang mendukung Palestina merdeka itu merepresentasikan Palestina. Jadi tekanan dalam BOP itu bukan hanya retorika, tetapi berbasis pada kombinasi tekanan politik, hukum, dan realitas di lapangan. Pertama nih, tekanan politik melalui konsensus internasional yang semakin kuat, lalu tekanan operasional melalui kehadiran pasukan stabilisasi. Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mengirimkan 8.000 dalam tahun ini, dalam waktu dekat gitu. Ini tujuannya untuk menjaga gencatan senjata sehingga tidak ada lagi serangan-serangan tersebut. Ketiga yaitu tekanan ekonomi melalui rekonstruksi yang mengubah realitas kawasan gitu. Jadi kalau misalnya sudah dimulai rekonstruksi di Gaza, maka realita ekonomi bisa berjalan dan sebagainya itu bisa terlihat lebih realistis dan tidak semudah itu untuk menghancurkan. Terutama Israel juga berada di dalam situ yang harus bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan itu juga kan. Nah, Menlu Subiono juga menegaskan nih bahwa tindakan sepihak Israel bertentangan dengan resolusi PBB. Artinya tekanan ini memiliki basis hukum internasional yang kuat, Mbak. Bukan sekedar opini politik, bukan hanya sekedar simbolik, bukan sekedar retorika, tapi ini benar-benar hal yang ingin kita capai untuk mengurangi agresi militer di Gaza. Ya, Mbak Nia, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi, dan
apakah jalur hukum internasional misalnya melalui Mahkamah Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional masih menjadi instrumen efektif untuk mendorong kemerdekaan Palestina? Ya, benar, jalur hukum internasional tetap penting sebagai instrumen legitimasi dan akuntabilitas global. Peran Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional adalah memastikan bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Namun, Presiden Prabowo itu melihat bahwa hukum saja itu tidak cukup. Harus ada kombinasi dengan kekuatan politik, diplomasi aktif, dan stabilisasi lapangan. Nah, dengan kata lain ya, hukum adalah fondasi legitimasinya nih, tapi implementasi di lapangan adalah kunci keberhasilan. Jadi, bagaimana kita mendiplomasi negara-negara lain untuk aktif terus sehingga narasi tentang Palestina ini merdeka tidak hilang di media, dan juga bagaimana misalnya seperti sanksi atau menutup keran ekonomi atau perdagangan dengan ini kan bentuk-bentuk tekanan yang bisa kita lakukan ke Israel. Itu kenapa hukum saja melalui Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional itu tidak cukup, tapi ada implementasi di lapangan seperti kekuatan-kekuatan atau leverage lain yang bisa kita gunakan. Baik, Mbak Nia, seperti yang kita tahu BOP ini kan buatan Trump ya, buatan Amerika Serikat. Dan dalam konteks geopolitik, bagaimana posisi negara besar seperti Amerika Serikat mempengaruhi peluang kemerdekaan Palestina? Ya, ini sebenarnya yang menjadi pro kontra juga banyak di masyarakat kita juga menjadi semacam pesimis atau tidak melihat hal yang bisa muncul untuk kemerdekaan Palestina secara konkret di BOP ini. Tapi sebenarnya peran Amerika Serikat ini sangat krusial karena memiliki pengaruh besar dalam dinamika global, geopolitik, dan juga konflik di Timur Tengah. Namun yang menarik adalah dalam forum BOP terjadi pergeseran pendekatan nih. Presiden Donald Trump justru mengapresiasi kontribusi Indonesia dan menekankan pentingnya perdamaian berkelanjutan, bukan sementara. Inilah yang membuka ruang baru bagi kepentingan geopolitik dapat diselaraskan gitu dengan agenda perdamaian selama ada kepemimpinan yang kuat dan komitmen bersama gitu. Semalam kita udah melihat di rapat perdananya BOP bagaimana Presiden Trump sendiri mengapresiasi kehadiran Pak Prabowo, presiden kita, dan mengatakan bahwa negara kita negara yang besar gitu. Mereka juga menyadari bahwa kepentingan kita harus diakomodir juga, salah satunya amanat konstitusi kita untuk memerdekakan bukan hanya Palestina tapi menghapuskan penjajahan seperti apa yang terjadi di Palestina sekarang gitu. Baik, Mbak Nia, dan jika kita berbicara tentang keberhasilan BOP ini, apa indikator keberhasilan BOP ini agar tidak berhenti pada wacana saja, tetapi menghasilkan peta jalan yang terukur dan realistis? Ya, inilah yang harus kita punya tadi, indikator apa nih untuk kita, misalnya KPI-nya ya, untuk kita agar bisa check and balances antara kontribusi kita dan apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi sebenarnya ada 4 indikator utama. Pertama yaitu keamanan stabil. Pertama keamanan dulu stabil, karena jangan sampai ketika sudah ada peace talks dan sudah ada rekonstruksi dan segala macam, tapi masih ada gencatan senjata yang yang tidak dijaga gitu. Nah, itu yang ingin kita lakukan untuk Indonesia, pasukan Indonesia ada di sana untuk menjaga gencatan senjata ini benar-benar dilakukan dan tidak menimbulkan konflik-konflik yang baru. Nah, itu indikator pertama, keamanan di Palestina itu harus stabil. Yang kedua yaitu rekonstruksi berjalan. Jared Kushner semalam, menantunya Donald Trump ya, yang memang ahli di bidang investment dan rekonstruksi real estate segala macam, dia sudah merencanakan pembangunan rumah berapa puluh ribu di daerah sini, lalu infrastruktur dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat Palestina di sana. Layanan dasar ini harus terrealisasi. Itu indikator kedua, rekonstruksi harus berjalan. Yang ketiga yaitu ada pemerintahan lokal terbentuk, adanya otoritas sipil yang legitimate gitu. Bukan yang paramiliter ya. Paramiliter ini kan seperti Hamas yang mereka bersenjata tapi mereka bukan bagian dari otoritas. Nah, ini harus dibikin sebuah pemerintahan lokal seperti PA sekarang, Palestina Authority.
tapi harus dalam bentuk yang baru karena PA sendiri tidak menguasai Gaza secara keseluruhan, dia hanya menguasai tepi barat gitu. Jadi harus ada konsolidasi politik untuk membentuk pemerintahan lokal. Itu indikator yang ketiga. Indikator yang keempat yaitu pengakuan internasional meningkat. Ini yang sangat penting karena walaupun sudah keamanan stabil, rekonstruksi berjalan, pemerintahan lokal sudah terbentuk, tapi internasional tidak negara-negara lain itu tidak mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, itu Palestina sebagai negara itu tidak memiliki suara misal di PBB gitu dan tidak bisa ikut ke BOP juga. Nah, dukungan terhadap negara Palestina ini harus bertambah dan ini adalah indikator yang sangat penting. Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan harus terukur dan itu sudah mulai terlihat dari progres bantuan dan rencana konkret yang ada. Nah, semalam sudah diperlihatkan bagaimana rencana step by step kita bisa berkontribusi dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk rebuilding Gaza tersebut. Baik Mania, dan bisa dijelaskan lebih dalam lagi bagaimana strategi diplomasi Indonesia agar tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina tanpa terjebak dalam polarisasi global? Ya, strategi Indonesia yang kita kenal sebagai bebas aktif, yang adaptif dan solutif itu ya, sebenarnya sudah dilakukan dengan sangat baik dan dinavigasi dengan sangat matang oleh Pak Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono. Karena Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Ini terlihat kita bisa bergabung di BOP dan kita juga ada bisa bergabung di BRICS kan untuk beberapa kepentingan gitu. Tetapi yang dari bebas aktif ini adalah berpihak kita itu adalah kepada prinsip, yaitu prinsip kita itu adalah kemanusiaan, keadilan, dan kita mematuhi hukum internasional. Ini jalan juga dengan pernyataan Mensesnek beberapa waktu yang lalu bahwa diplomasi Indonesia harus menjaga keseimbangan hubungan global. Jadi kita tidak berpihak kepada blok tertentu baik barat, timur atau manapun. Kita adalah orang yang netral, kredibel dan konsisten terhadap prinsip-prinsip kita. Baik, menurut Anda Mania, apa solusi paling realistis kalau kita membicarakan dalam 5 tahun ke depan saja untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang berdaulat dan diakui oleh dunia? Ya, dari yang saya simak sidang perdana BOP semalam itu sangat konkret, dia mengatakan dalam beberapa tahun step by step gitu ya. Solusinya menurut saya realistis, bukan satu langkah tunggal tetapi tahapan yang strategis. Stabilisasi keamanan total di Gaza, tadi udah sampaikan ya, rekonstruksi ekonomi dan infrastruktur, pembentukan pemerintah Palestina yang kuat dan legitimate, dan pengakuan internasional terhadap implementasi yang tentang two-state solution itu. Nah, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme yang realistis. Jalan ini penuh tantangan, tetapi harus ditempuh dengan tekad. Dalam 5 tahun ke depan, targetnya bukan hanya pengakuan formal, tetapi terbentuknya negara Palestina yang benar-benar berfungsi, berdaulat, dan diakui dunia. Berfungsi itu artinya apa? Ekonominya jalan, masyarakat bisa hidup, masyarakat bisa bertransaksi yang kecil-kecil aja, Bu, yang bisa warung ada di sana, ada kehidupan lah di sana gitu. Itu dalam 5 tahun kita ingin melihat itu. Indonesia tidak hanya bersuara untuk Palestina, tetapi sudah berada di garis depan. Garis paling depan, bahkan ada seorang jenderal semalam di forum BOP perdana itu ya, yang mengatakan sangat mengapresiasi bahwa Indonesia sudah siap untuk mengirimkan, sehingga negara-negara lain itu juga bersemangat untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk Gaza, mungkin juga akan mengirimkan gitu ke depannya. Tapi banyak negara sudah mengapresiasi langkah kita ini. Jadi kita itu sudah berada di garis terdepan mungkin. Baik dari diplomasi, stabilisasi keamanan, hingga rekonstruksi. Karena bagi Presiden Prabowo ini perdamaian bukan sekedar wacana, tetapi harus nyata. Bukan sekedar kecaman-kecaman, tetapi adalah implementasi yang bisa terukur dan dirasakan langsung oleh rakyat Palestina. Baik, Mbak Nia, terima kasih atas perbincangannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan semoga Board of Peace memang selaras dengan agenda perdamaian. Selamat malam, Mbak Nia.